Hai guys, di sini kita sudah ada Redmi Note 8 Pro ya. Ini tampilannya ya dari casing belakang. Jadi ceritanya HP ini LCD-nya itu pecah. Kita cek ya bener ya. Kalau sebelumnya katanya masih berfungsi semua walaupun pecah, tapi kita akan cek. Coba kita matikan ya. Ya, bagian pinggir sini tidak mau disentuh ya. Berarti ini sudah bermasalah di touchscreen-nya juga ya. Ya, kita akan lakukan bongkar dan melakukan pergantian LCD. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara bongkar Redmi Note 8 Pro, kalian tonton terus video ini. Baiklah, sekarang kita akan lepas slot SIM-nya ya. Kita cabut. Kita akan coba bongkar. Sepertinya ini ada tutup belakangnya ya. Ada backdoor ya. Jadi kita akan cari celahnya dulu. Ya, ada backdoornya ya. Ini ya. Ini backdoornya ini tidak bisa dicongkel ya. Ini kita harus menggunakan pemanas ya. Kita akan coba menggunakan alat yang tipis seperti ini. Ini alat sederhana saja ya. Ya, tetap tidak bisa, kita harus menggunakan bantuan pemanas ya. Kita akan panaskan dari sisi-sisinya ya, supaya lemnya ini yang kering menjadi basah ya, biar mudah kita kelet ya. Kita panaskan pinggirnya karena lemnya ini dia ada di bagian pinggir-pinggir ya. Kita panaskan secara merata. Kemudian kita seset. Ya, kita seset pelan. Masih keras ya, lemnya ini cukup kuat ya. Ya, masih keras. Ini sepertinya pemanasnya kurang ya. Kita akan panaskan lagi agar lemnya ini merekah ya. Kemudian kita ulangi untuk seset lagi. Sudah mulai merekah ya, sudah mulai kebuka. Kita seset terus agar lemnya ini lepas. Sudah mulai kebuka ya. Kita akan panaskan lagi. Hati-hati dengan kameranya ya, karena ada kamera, jadi jangan terlalu panas. Panasnya sedang saja, yang penting bisa buat melelehkan lemnya ya. Kemudian kita seset lagi. Oke, ini saya gunting dulu. Ya, sudah mulai kebuka ya.
Kita seset lagi. Jika dirasa kurang, panaskan lagi ya. Ini lemnya sangat kuat ya. Jadi diperlukan pemanas. Oke, bagian atas sudah kebuka, kita akan panaskan lagi. Intinya jangan terlalu panas supaya tidak mengena ke kamera atau ke mesin ya. Kita seset lagi pelan-pelan. Yang penting berhasil dan tidak ada resiko ya. Tidak menimbulkan resiko. Kita harus hati-hati dan supaya tidak menimbulkan resiko ya. Kita coba seset menggunakan kuku. Kita panaskan lagi ke bawah atau ke atas. Ini yang susah di bagian ini ya, karena ini menggunakan HP ini menggunakan backdoornya dilem kuat ya. Jadi kita harus menggunakan pemanas agar bisa merengkahkan lemnya. Kita seset lagi secara perlahan, yang penting aman. Kita panaskan lagi ke atas terus. Kemudian seset lagi ya, sudah mulai merekah ya, sudah mulai kebuka. Ini bagian sini lemnya cukup tebal. Kita panaskan lagi. Ini kita tidak menggunakan pemanas terlalu panas ya. Nanti kalau terlalu panas bisa merusak tutup belakangnya. Jadi kita gunakan panasnya sedang. Sudah mulai kebuka. Kita seset menggunakan kuku. Tinggal ke bawahnya ya. Kita panaskan bagian ujung-ujung. Kemudian kita seset lagi.
bagian bawah kita panaskan, kita dorong, kita seset ya. Kita panaskan ke atas. Pelan-pelan pasti akan terbuka ya, karena posisinya juga dilem. Kita panaskan lagi. Hati-hati jangan sampai mengena ke kamera ya. Intinya yang kita arah adalah bagian pinggir-pinggir saja, karena lemnya di bagian pinggir. Kita dorong, nah seperti ini. Ini lumayan gampang ya, bagian sisi ini tidak seperti bagian sisi sebelah. Kita panaskan lagi, mengarah ke pinggir ya, jangan mengarah ke tengah. Kita seset secara perlahan. Kita panaskan ujungnya. Jangan sampai mengena ke kamera. Kita seset lagi secara perlahan. Nah, bagian ujung ini kita panaskan. Kemudian kita seset. Ini untuk merenggangkan lemnya ya. Sekarang kita akan langsung seset menggunakan kuku. Ini sudah terbuka ya, seperti ini. Kita jangan gunakan pemanas terus untuk bagian atas ya. Kita tarik secara perlahan seperti ini. Ya, sudah mulai terbuka ya. Ingat ya, di sini ada fingerprint. Ya, sudah terbuka. Tutup belakangnya ya. Lemnya ini banyak banget ya, sehingga kuat ya. Selanjutnya kita akan buka penutup mesin bagian atas. Baut-bautnya satu persatu kita lepas. Kemudian kita congkel. Kita cari celahnya seperti ini. Masih ada baut satu ya. Kita kendorkan. Kemudian kita congkel. Kita tarik. Ini bukannya ke atas ya, dari bawah ke atas. Sudah terbuka ya mesin bagian atas. Kita lepaskan soket baterai karena tadi tidak bisa dimatikan.
Kalau layar sentuhnya sudah nggak bisa ya, sudah nggak berfungsi. Kemudian kita akan lepaskan baterai, karena soket LCD ini ada di bawah baterai. Ini baterai tanam ya, jadi ini dilem di bagian bawah baterainya. Kita lepaskan soket untuk penyambung mesin ke bawah. Ini kita akan congkel secara perlahan seperti ini ya, karena posisi baterainya ini sudah dilem dengan lem LCD ya, bukan lem dari aslinya ya. Ini soket LCD nya. Kemudian kita akan ke LED baterainya ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai kita asal ya, bisa mengena ke baterai dan baterainya bisa bocor. Kita ke LED dulu, coba ini ya, pelan-pelan agar dia tidak ngunci. Ini lem yang aslinya sudah nggak ada ya, ini sudah dilem dengan menggunakan lem lain selain dari lem baterai ya, kalau dilihat. Jadi kita akan langsung congkel saja, tapi harus hati-hati ya, seperti ini ya, tarik ya, ini agar lemnya itu ngangkat ya. Ini kalau kita menggunakan pemanas akan merusak baterai, jadi kita congkel-congkel seperti ini pelan-pelan. Yang penting tidak menembus ke baterai ya, kalau baterainya sampai bolong nanti bocor baterainya ya, hasilnya baterainya malah ngedrop terus ya. Pelan-pelan. Karena ditarik juga tidak bisa, lemnya ini cukup kuat ya, lemnya ini. Nanti kita akan lihat cara ngelemnya dia itu bagaimana kok bisa rekat banget ya. Ini kita congkel-congkel terus pelan-pelan hingga lemnya benar-benar ngangkat ya, secara perlahan. Jadi kita tidak menggunakan pemanas karena cukup hasilnya tidak akan bagus ya ke baterainya ya. Kita congkel-congkel seperti ini sudah mulai ngangkat. Intinya jangan sampai mengena ke baterai ya. Kita cukup tarik untuk merenggahkan lemnya ya. Kita terus kita engkol ya, seperti ini. Pinggir kita kena, untuk bagian ini saja yang kita congkel ya, karena ini sudah mulai ngangkat. Kita lihat tuh sudah mulai ngangkat ya. Ini jangan dipaksa ya, harus benar-benar pelan agar lemnya itu mekar ya. Sudah mulai kebuka ya. Ya, sudah mulai terangkat. Pelan-pelan saja. Yang penting hasilnya tidak beresiko ya.
Kita cari celah lain ya. Jika dirasa tidak ada celah, kita ulangi lagi. Karena lemnya terlalu kuat ya. Sudah mulai terangkat, kita geser dari samping ya, seperti ini. Kita lihat ya, ini lemnya cukup banyak ya. Benar-benar luar biasa cara ngelemnya ya. Lemnya sudah bukan lem endosip lagi ya, jadi cukup berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Ini adalah soket LCD nya. Kemudian kita lanjutkan untuk pembongkaran LCD ya. Ini LCD nya juga dilem cukup kuat, jadi kita akan menggunakan pemanas juga ya, agar lemnya ini mencair ya, atau meleleh ya. Ini kalau dicongkel seperti ini jangan ya, ini bisa mengena ke kamera kalau kita congkel-congkel seperti ini. Jadi kita gunakan pemanas dulu. Ini anti goresnya ya. Kalau dicongkel seperti ini akan merusak casing ya, jadi jangan lakukan seperti ini. Kita akan gunakan pemanas lagi untuk melelehkan lemnya ya. Oke, kita nyalakan dulu blowernya. Ini saya sudah siapkan cutter. Ini nanti tujuannya adalah untuk mencari celah ya. Kita lihat, kita pakai cutter juga. Ini jangan dilakukan seperti ini ya, ini akan merusak casing ya. Jadi kita akan gunakan pemanas. Contohnya kita mencari celah seperti ini. Ini kalau lemnya kuat ini tidak akan berhasil ya, jadi hanya akan merusak casingnya seperti ini. Kita lakukan langsung menggunakan pemanas agar lemnya ini mencair ya. Jadi nanti kita mudah untuk mengelatnya ya. Jangan terlalu lama karena nanti bisa merusak casingnya ya. Sekarang kita gunakan cutter karena lemnya sudah ngangkat ya. Lemnya sudah cair. Intinya jangan sampai merusak casingnya. Ini sudah terangkat ya. Kita cari celah. Ya, sudah mulai terangkat. Kita panaskan lagi. Sudah mulai renggang. Ini lemnya cukup kuat ya, kayaknya dilem di bagian bawah juga. Kita gunakan cutter ini karena kita sudah dapat celahnya. Ini sudah terbuka ya.
Kemudian kita dorong menggunakan pinset. Kita panaskan lagi di bagian atasnya, karena yang kebuka baru bagian bawah. Setelah kita panaskan, kita coba lagi, kita dorong. Ini sebenarnya sudah terbuka karena dilem di bagian bawah juga, jadi otomatis besi LCD-nya ini dilem ya. Jadi akan menyusahkan kita saat kita membukanya ya, kecuali dia dilem di pinggir-pinggir saja. Kita akan seset. Sudah boleh ngangkat ya bagian atasnya. Kemudian kita dorong, kita cari celahnya menggunakan pinset. Kita panaskan lagi. Ini kalau lemnya tidak terlalu rekat banget, tidak akan menggunakan pemanas ya, tapi karena ini lemnya cukup tebal, jadi kita perlu menggunakan pemanas. Ini sudah terbuka, cuman karena lemnya cukup kuat ya, jadi cukup sulit ya. Ya, bagian bawah kita coba congkel. Ini sudah mulai terangkat. Kita panaskan lagi bagian bawahnya, ini lemnya tebal ya. Kemudian kita angkat ke atas seperti ini, kita congkel. Kita panaskan sisi-sisinya karena bagian samping tadi sudah terbuka. Sekarang kita akan buka untuk bagian pinggir sini ya. Kita gunakan pemanas. Kita panaskan lagi. Ya, kita seset menggunakan pinset. Kita panaskan lagi agar lemnya mereka. Kita seset. Ya, sudah mulai keangkat ya bagian pinggir sini. Kita panaskan lagi agar lemnya ini tidak terlalu merekat ya, atau meleleh ya, biar bisa lemnya meleleh dan kita mudah ngangkatnya.
Ya, sudah terangkat LCD-nya. Ini bezelnya ikut terangkat ya. Ini bezelnya ikut terangkat karena lemnya terlalu kuat. Kita gesek pelan-pelan menggunakan kuku. Kita tarik bagian pinggir sini, jangan sampai bezelnya ini patah ya. Kita panaskan dikit bagian ujung sini karena lemnya ini cukup kuat kalau dilihat di sini. Ya, kita congkel seperti ini ya, sudah kebuka ya. Ini lemnya cukup merata ya, jadi cukup tebal lemnya dan kuat ya, sehingga kita bongkarnya cukup kesulitan kalau lemnya terlalu tebal. Ya, sudah kebuka ya. Selanjutnya kita bisa lakukan pergantian LCD, tapi kita bersihkan juga dulu lem-lemnya yang nempel di bagian bezel ini ya. Ya, LCD-nya ini sudah kebuka. Nah, buat kalian yang ingin tahu mengenai cara pasang LCD-nya, kalian bisa tonton video selanjutnya ya, karena kalau digabung dengan ini akan durasinya terlalu panjang ya. Jadi mungkin cukup sekian tutorial dari kami mengenai cara bongkar Redmi Note 8 Pro ya.